Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Almirawadani dengan NIM G00259197 dari kelompok A4. Jadi mengenai laporan anatomi 1.3, saya akan menjelaskan anatomi dinding abdomen, git, superior dan juga inferior. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian lapisan dinding abdomen, ototnya dan juga organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi yang pertama dinding abdomen itu terbagi jadi bagian yang anterolateral sama yang posterior. Nah, yang anterolateral dari paling superficial dari luar itu ada kulit. Nah, kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Nah, lanjut ke lapisan selanjutnya itu ada fascia superficialis. Dia ada fascia kambar sama fascia scarpa. Kalau yang fascia kambar dia berupa lemak, kalau yang fascia scarpa membranosum. Nah, fascia scarpa kalau meluas ke skrotum namanya fascia dartos. Terus di dalam area skrotum fascia dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut dari fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Terus fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Lalu lapisan selanjutnya ke dalamnya ada fascia profunda. Jadi kalau fascia profunda yaitu lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi dari ototnya dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Jadi kayak yang menghubungkan antara fascia scarpa sama otot-ototnya. Lalu lapisan selanjutnya ada musculiat aponeurosis. Nah, ini adalah otot-otot yang ada di abdomen. Ada flat muscle sama vertical muscle. Kalau yang flat muscle dari luar ini ada musculus obliquus externus yang ini. Jadi kayak dari depan ada nggak ya? Nanti kayak ke bawah gini arah seratnya nanti membentuk kayak huruf V. Lalu selanjutnya ada musculus obliquus internus abdominis. Jadi nanti arah seratnya ke atas kayak bentuk huruf A gitu. Lalu yang paling dalam nanti musculus transversus abdominis. Kalau nama aponeurosisnya berarti sama, tinggal ditambahin aponeurosis di depannya. Aponeurosis musculus obliquus externus abdominis, aponeurosis musculus obliquus internus abdominis, dan aponeurosis musculus transversus abdominis. Nah, ini aponeurosis itu yang putih ini. Jadi kayak lanjutan dari ototnya. Nah, terus yang batas bawah aponeurosisnya musculus obliquus externus abdominis, dia membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra, di mana aponeurosisnya itu berjalan dari sias sampai tuberculum pubicum dan melipat membentuk namanya canalis inguinalis. Nah, itu yang flat muscle. Lalu yang vertical muscle ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Kalau yang musculus pyramidalis ini enggak semua orang punya. Nah, yang musculus rectus abdominis dia dibungkus namanya vagina musculi recti, dimana dia tuh gabungan dari ketiga aponeurosis otot yang 3 tadi. Ini obliquus externus, internus sama transversus. Nah, di tengahnya nanti akan membentuk namanya linea alba. Linea alba itu membentang dari processus xiphoideus sampai ke symphysis pubis. Jadi kayak membagi rectus abdominis kanan sama kiri. Terus ini rectus abdominis juga dibagi menjadi segmen-segmen oleh namanya intersectiones tendinae. Ada 3, setinggi processus xiphoideus, setinggi umbilikus, sama terletak di keduanya. Nah, yang vagina musculi recti tadi itu kan membungkus rectus abdominis. Dia ada yang membungkus di bagian
anterior dan posteriornya, ada yang di anteriornya aja. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan membungkus anterior sama posterior. Nah, mulai yang di sini berarti dia mulai yang setinggi umbilikus ke bawah, dia membungkusnya di anteriornya aja. Ini kayak gini. Lanjut ke lapisan berikutnya, ada fascia transversalis. Ya, dia sama kayak yang profunda tadi, tapi yang lebih dalam. Terus paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu lanjut, ada fascia extraperitonealis. Jadi fascia ini kayak memisahkan dari fascia transversalis sama peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak. Terus yang di bagian arah anterior itu namanya preperitoneal, yang posterior retroperitoneal. Nanti terdapat juga viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal. Ya, terus lanjut lapisan yang paling dalam, yang paling terakhir ada peritoneum parietal. Nah, jadi kan peritoneum itu ada dua, viscera parietal sama visceral. Kalau yang peritoneum parietal berarti dia membungkus, melapisi dinding abdomen. Kalau yang peritoneum visceral dia yang melapisi organ-organ di dalam. Nah, kedua lapisan peritoneum ini tuh nanti membentuk rongga namanya cavum peritonei. Nah, cavumnya ini tuh isinya cairan serosa yang fungsinya untuk melubrikasi permukaan peritoneum biar enggak bergesekan. Lalu karena adanya perputaran saat embrional, jadi saat dewasa nanti cavum peritoneumnya ini bisa jadi dua ruangan, yaitu cavum peritonei mayor sama cavum peritonei minor. Nah, kedua cavum ini tuh berhubungan melalui satu lubang namanya foramen epiploica Winslowi. Foramen epiploica Winslowi. Oke. Lanjut ke dinding abdomen yang posterior. Nah, di posterior dari paling superficial ada kulit, sama kayak tadi kulit dulu. Habis itu lanjutnya fascia superficialis dorsi. Lalu musculus. Kalau ototnya nanti terbagi menjadi lapisan yang pertama ada musculus latissimus dorsi, lalu lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan yang ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan yang keempat adalah ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Nah, terus lapisan selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Dia ya sama lah, isinya jaringan lemak. Terus ada peritoneum parietal juga. Oke, selanjutnya organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Kalau organ intraperitoneal itu organnya seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum dan berada di dalam kavitas peritonealis. Kalau yang organ retroperitoneal, organnya itu dilapisi peritoneum hanya di bagian permukaan anteriornya aja dan berada di luar kavitas peritoneum. Untuk organ-organnya dihafal dari yang retroperitoneal aja, pakai set Baker, yaitu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali yang pars superior, lalu ada pankreas kecuali bagian kaudanya, lalu ada ureter, kolon ascendens sama kolon descendens, ada kidney, esophagus, dan juga rektum. Nah, selain organ-organ ini berarti dia adalah organ intraperitoneal. Nah, oke, lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi gaster dan juga sphincternya. Jadi yang pertama bagian gaster itu ada ini kardia. Jadi dia kan perbatasan esophagus sama gaster. Ya udah, nanti makanan masuk nanti pertama lewat sini, lalu ke fundus. Fundus itu bagian ini yang kayak
di atas mencekung ini. Lalu ke bawahnya ada korpus, dia bagian paling besar. Nah, di dalam korpus gastrikum nanti dalamnya kayak ada lipatan-lipatan gitu, namanya plica gastrica atau rugae. Jadi lipatan-lipatan ini tuh bisa bikin gasternya membesar ketika ada makanan masuk. Nah, lanjut ke bawahnya ada pars pylorica, dimana dia di sini ada antrum dan juga canalis pyloricum. Nah, untuk sphincternya kalau di atas ini di antara esophagus sama gaster namanya ada lower esophageal sphincter. Fungsinya untuk mencegah refluksnya asam lambung ke esophagus. Nah, kalau yang di bawah di antara gaster sama duodenum ada namanya musculus sphincter pylori. Jadi dia akan membuka ketika mencerna makanan secara parasimpatis, terus menutup saat relaksasi secara simpatis. Ya. Terus ini ada cekungan yang besar namanya curvatura major, nanti dilekati omentum maius. Lalu yang cekungan kecil namanya curvatura minor, dilekati oleh omentum minus. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, saya akan menjelaskan letak-letak dari appendix, lalu di mana letak yang paling umum, dan juga cara pengukurannya beserta nama garisnya. Jadi yang pertama, ini letak appendix itu bisa diukur pakai 2 garis cara pengukurannya. Nah, yang pertama garis Monro-Pitcher, yang kedua garis Lance. Kalau garis Monro-Pitcher dia diukur dari sias yang dekstra ke umbilicus. Nah, ujung pangkal appendixnya itu ada di garis sepertiga lateralnya, namanya titik McBurney. Nah, pangkal appendixnya di sini di titik McBurney. Lalu kalau yang garis Lance dia ngukurnya dari sias dexter ke sias sinister. Nah, ujung appendixnya ada di titik 1/6 lateral dextra. Ini titik Lance-nya di sini. Oke, lanjut. Ini variasi dari letak appendixnya. Jadi yang pertama ada retrosekal. Ini adalah bentuk yang paling umum, ada di sini retrosekal. Jadi dia ada di belakang sekum dan mengarahnya ke atas. Lalu selanjutnya ada postileal, dia mengarah ke kiri dan ada di belakangnya ileum yang ini, jadi dia di belakangnya. Lalu ini preileal, dia ke kiri, terus di depannya ileum. Lalu yang pelvicum dia arahnya ke bawah, terus nanti melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu ini ada subsekal, dia terletak descendens ke cauda. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.